Memang Pak Jokowi ini kalau untuk pencitraan selalu di depan. Saya harus mengakui itu. Kuat gak tuh ya Mas Anies ya bikin partai, kan logistiknya masih banyak banget tuh. Nih ya, ada beberapa berita yang menarik sih minggu-minggu ini. Tentu saja yang paling fenomenal dan paling membahagiakan dan luar biasa sekali dan tidak akan berhenti-berhenti dibicarakan dan dibicarakan adalah kemenangan Liverpool atas Manchester United 3-0 di kandang Manchester United Old Trafford. Ya. Mungkin ini saran jangan Old Trafford, namanya mungkin bisa dijadiin New Trafford sehingga bisa jadi hasil-hasilnya baru gitu, nggak kalah-kalah terus dari Liverpool. Kan pernah kalah 7-0, kemarin kalah 3-0. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga permainan sepak bola ya. Tapi Ten Hag kelihatannya agak miris tuh ya, karena 2 kali dari 3 pertandingan kalah. Kan kasihan ya. Sementara Liverpool menang terus, Manchester City menang terus. Jadi mudah-mudahan ada perbaikan. Kemudian yang ramai juga viral itu ada pertanyaan ya dari lingkarannya Bapak Mulyono ya kepada Rocky Gerung. Rocky Gerung, Anda sudah memberikan apa kepada negara ini? Wah, Rocky Gerung terus langsung menjawab, saya membawa pulang 2 medali emas dari Olimpiade. Jeng. Langsung saja jadi repot lagi. Kemudian, wah, itu Mas Kaisang yang dikabarkan menghilang kemarin itu muncul di kantor PSI, tapi dia tidak mau menjawab. Itu gimana? Saya pernah polling tweet tuh ya. Kira-kira sebetulnya kalau tentang Mas Kaisang itu mana yang lebih menarik dibicarakan, mana yang lebih menarik perhatian Anda? Jet pribadi atau roti 400.000? Roti 400.000 ya bos ya. Itu mungkin ya, mestinya tuh postingnya tuh jangan roti gitu loh. Kalau roti kan bisa ada roti gambang, roti ganjel rel, roti isi kelapa, roti isi susuan itu loh. Terus ada roti isi coklat-coklatan gitu. Roti gitu 2.000 rupiah ada sebenarnya di warung-warung mah. Jadi karena gara-gara diomonginnya roti, jadi orang-orang tuh pikir, wah ini mahal banget, 400.000. Mestinya lain kali tuh postingnya dibikin agak ngejelimet lah. Misalnya ya, cheesecake with strawberry sauce plus burn melted chocolate dry with ice and please eat when it hot gitu kan. Jadi kesannya tuh ngejelimet gitu loh. Jadi jangan cuma roti ya. Kalau roti itu perbandingannya langsung banyak. Yang 2.000-an, 2.500 banyak. Tahu roti isi kelapa itu enak banget loh. Ada 3.000 ya di sini cup ya. Di warung Madura. Itu jadi andalan. Jadi kalau kemudian ada roti 400.000, jadi jangan roti gitu lain kali postingnya. Terus lagi, ini sekarang saya lagi polling nih teman-teman, kalau mau lihat ya, si jet pribadi itu sebenarnya sekarang ada pertanyaan. Itu jet pribadi itu punya sendiri, disewain orang, nyewa sendiri, atau emang salah pesawat aja, salah naik gitu kan. Kali aja kan lagi linglung nih, naik ini aja yang kosong. Namanya juga anak presiden kan carinya yang kosong ya. Yang kosong aja. Gimana ya kalau ini ya naik gitu. Karena baru-baru naik jadi terus posting. Ketahuan kacanya bukan kaca pesawat komersial ya. Waduh, terus wah, selamat datang ini Sri Paus ya. Pak Paus datang dari Vatikan ke Indonesia, ke Jakarta. Selamat datang dan semoga damai di mana-mana. Nah, memang luar biasa pengaruh Sri Paus ini, karena Sri Paus pakai
Toyota Innova Zenith warna putih. Ini kalau saya nggak salah nih ya, nanti pemberitaannya dicari ya. Pak Jokowi pulang naik Toyota Innova Zenith juga, cuma warnanya hitam. Memang Pak Jokowi ini kalau untuk pencitraan selalu di depan. Saya harus mengakui itu. Belum ada yang bisa mengalahkan gaya-gaya atraktif pencitraan dari Pak Jokowi. Luar biasa. Tapi ada juga yang romantis, teman-teman. Megawati Soekarno Putri mengirimkan salam kepada Pak Prabowo. Sampaikan salamku untuk dia. Itu lagu siapa ya? Coba pokoknya ada lagunya tuh. Ibu Megawati menyampaikan salam kepada Pak Prabowo. Beliau tidak bisa hadir. Salam itu dihantarkan oleh Bapak Azwar Anas, Menteri Pan-RB kita. Wah, langsung dengan pergerakan itu, wah, Pak Prabowo juga nampaknya berbunga-bunga. Karena dua orang ini saya rasa nggak ada masalah ini. Kalaupun kemudian PDI Perjuangan memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, tapi PDI Perjuangan tuh pernah jadi mitra di luar pemerintahan yang baik buat pemerintah itu. Waktu zamannya SBY presiden, Pak Taufik Kemas sebagai ketua MPR. Nah ini kalau MD3-nya yang nggak dikutak-atik kan bisa begitu juga. Prabowo presiden, ketua DPR-nya Puan Maharani. Jadi ya kita lihat nanti. Kemudian setelah Zenith Innovanya Pak Jokowi yang ngikutin paus supaya terlihat terlihat sederhana atau bersahaja lah. Ya nggak apa-apa juga ya, itu bahas balik lagi ke Pak Jokowi sih boleh-boleh aja. Namanya dia kan lagi didera masalah ya. Anaknya Mas Kaisang itu ada masalah dengan gosip desas-desus jet pribadi dan roti 400.000. Mas Bobby juga ada fotonya jet pribadi, video ya? Video ada, Pak. Video jet pribadi ya? Iya, turun di jet pribadi. Terus Mas Gibran Fufu Fafa. Iya. Fufu Fafa apa Fafa Fufu tuh? Fufu Fafa. Diduga akunnya Mas Gibran ya. Nah, makanya memang Pak Jokowi sebagai kepala keluarga langsung melakukan manuver-manuver pencitraan yang sangat dia kuasai itu dengan menaiki mobil yang sejenis dengan Pak Paus, tapi warnanya ini kalau nggak salah hitam. Ya boleh. Nah terus Anies bikin partai. Ya itu saya juga udah berkali-kali klarifikasi. Saya nggak ikut-ikut lah kalau bikin partai, yaitu silakan aja Mas Anies. Tapi pernah saya ditanya wartawan begini, Mas Hensat, menurut Mas Hensat Pak Prabowo akan merangkul Mas Anies nggak? Nah saya jawab begini, Pak Prabowo itu nasionalis dan orangnya baik banget. Jadi dan semangatnya itu merangkul. Jadi kalau kemudian apakah akan dirangkul Mas Anies, ya mungkin saya bisa terjadi gitu. Nah pertanyaan selanjutnya, kemudian kalau Mas Anies dirangkul, misalnya jadi menteri gitu ya, partai politiknya tetap jalan nggak? Kalau menurut saya sih tetap jalan. Kan asik tuh. Punya partai politik tapi punya jabatan juga, kayak Golkar ya. Golkar kan gitu, ketua umumnya juga jadi menteri. Jadi nggak apa-apa juga kalau kemudian Mas Anies bikin partai sekaligus jadi menterinya Pak Prabowo. Tapi kuat gak tuh ya Mas Anies ya bikin partai? Kan logistiknya masih banyak banget tuh. Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Pak Wiranto tuh yang sekarang partainya nggak terlalu oke ya, bukan nggak terlalu oke, nggak oke tuh, terlempar dari Senayan. Yang masuk tetap Pak Prabowo dan Surya Paloh. Nah, itu kira-kira bisa nggak tuh? Wah, saya juga sempat ditanya gini, kalau Mas Anies bikin partai politik, kira-kira Pak Jokowi tuh akan ikut-ikut bikin partai politik atau tidak? Wah, saya nggak tahu, tapi Pak Jokowi kan Kaisang itu ketua umum PSI, udah punya lah berarti partai kan. Sahabatnya aja, sahabat, anak buah ya Pak Bahlil itu jadi ketua umum Golkar. Jadi tapi menarik juga kalau Pak Jokowi berani bikin partai politik sendiri. Minimal bisa gaya lah kalau sama Anies. Ya Anies,
bikin partai, ya saya juga bikin partai. Nah, tapi nggak tahu. Coba teman-teman tulis di komen, kira-kira berani nggak Pak Jokowi menyaingi Anies Baswedan bikin partai politik? Ya, walaupun partainya Mas Anies juga belum tentu jadi sih, sampai sekarang kan baru dalam tahap 4 huruf. Apa itu? NIAT, niat aja. Ya udah, gitu ya. Saya Andri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.